Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Kembali lagi bersama kami di podcast dadakan bersama host-host yang baik ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Nah, langsung saja nih ya, dengan para narasumber yang ada di depan kita. Mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ubaidillah. Dan perkenalkan, nama saya Nabila Kerimistri. Oke deh, Bil, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh? Jadi, untuk Mas Faiz nih yang pertama. Apa sih yang dimaksud landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktek serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Landasan ini sangat diperlukan karena menjadi tumbuhan dasar atau asas konseptual sistem pendidikan di Indonesia. Begitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja landasan pendidikan di Indonesia? Landasan pendidikan di Indonesia itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang mana pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara yang menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua itu ada landasan yuridis, yang mana pendidikan diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Di antaranya UUD 1945, khususnya pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga ada landasan sosiologis. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, landasan yang keempat yaitu landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik. Metode dan pendekatan pendidikan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan mental dan emosional anak untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kelima yaitu landasan kultural. Pendidikan di Indonesia mengakui keberagaman budaya dan bertujuan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap membuka diri pada kemajuan dan modernitas. Yang keenam yaitu landasan religius. Pendidikan di Indonesia memberikan ruang yang besar bagi nilai-nilai agama. Semua jenjang pendidikan di Indonesia menyatakan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib sesuai dengan keyakinan peserta didik. Nah, landasan-landasan ini membentuk kerangka kerja pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Begitu. Adalah landasan-landasan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Ya. Menurut dari peranan landasan pendidikan itu sendiri bagi bangsa kita nih apa sih? Landasan pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa di Indonesia karena memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua itu sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan, dan yang terakhir sebagai dasar dalam menjelaskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua, macam-macam landasan pendidikan. Ada landasan filosofis, yuridis, sosiologis, psikologis, kultural, dan religius. Kemudian landasan pendidikan berperan penting dalam
bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Jadi adanya pendidikan adalah jalur lintas yang membentuk kita dalam pendidikan Indonesia yang maju. Maka dari itu kita harus memahami dan mengenali landasan pendidikan negara Indonesia. Saya rasa sekian dari kami hari ini ya, para kos-kosian yang baik ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.